Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran daring hari ini. Pembelajaran daring hari ini yaitu tema 4, globalisasi, subtema 2 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menemukan informasi dari gagasan utama. Untuk menemukan informasi dalam suatu bacaan, kita dapat melakukannya dengan cara menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pokok pikiran, pikiran utama, dan ide pokok. Gagasan utama biasanya terletak di kalimat utama. Jadi, ketika kita hendak menemukan gagasan utama, maka kita terlebih dahulu menentukan dulu kalimat utamanya. Ya. Kemudian, paragraf pada teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Yang B, menyimak teks eksplanasi. Membaca intensif adalah membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami isi bacaan. Nah, jadi ketika kita hendak menemukan gagasan utamanya, maka kita harus membaca intensif. Ya. Itu dilakukan ketika kita hendak menemukan gagasan utama dari suatu teks. Nah, untuk memahami atau menemukan gagasan utama dari suatu bacaan yang dibacakan atau diperdengarkan, maka kita harus menyimak. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Sedangkan tujuan menyimak adalah untuk memperoleh informasi dan mengetahui pemahaman seseorang mengenai hal yang disimak. Kemudian, untuk mempermudah menemukan informasi penting saat menyimak bacaan yang dibacakan, kamu dapat membuat pertanyaan dengan konsep 5W plus 1H. Nah, masih ingat teman-teman apa itu 5W 1H? Nah, 5W itu dalam bahasa Inggris adalah what, where, when, who, dan hanya adalah how. Nah, atau dalam bahasa Indonesia itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang C adalah menulis teks eksplanasi. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi ada 5. Yang pertama adalah menentukan topik permasalahan yang dijelaskan. Topik itu dapat berupa peristiwa alam atau sosial budaya. Langkah yang kedua adalah memastikan bahwa informasi yang ditulis adalah berupa fakta. Nah, jadi teks eksplanasi ini hanya menjelaskan sesuatu yang berupa fakta, ya, bukan imajinasi. Sedangkan yang ketiga, langkah yang ketiga adalah antar informasi dalam hubungan sebab akibat atau urutan proses kejadian. Jadi antara kalimat yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Kemudian langkah yang keempat adalah membuat kerangka teks eksplanasi dengan memperhatikan bagian teks eksplanasi. Nah, contoh kerangka teks eksplanasi, nah, seperti tadi dijelaskan bahwa paragraf dalam teks eksplanasi tersebut dibagi menjadi 3 ya. Ada 1 pernyataan, 2 adalah deret penjelas, yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Nah, contoh dalam kerangka teks eksplanasi yang dimaksud pernyataan, contohnya adalah mengenai pengertian teknologi. Nah, nanti dijelaskan teknologi itu artinya apa, itu merupakan pernyataan. Kemudian deret penjelas ini bisa lebih dari 1 ya. Deret penjelas yang pertama, misalnya penyebab kemajuan teknologi di era globalisasi. Kemudian deret penjelas yang kedua,
proses berkembangnya teknologi dari masa ke masa. Yang terakhir adalah interpretasi ya, atau kesimpulan. Contoh dalam teks eksplanasi, kerangka teks eksplanasi interpretasi yaitu kesimpulan mengenai kemajuan teknologi di era globalisasi. Nah, langkah yang kelima adalah mengembangkan kerangka teks menjadi sebuah teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif dan kalimat baku. Ya. Teman-teman masih ingat kalimat efektif dan kalimat baku? Kosakata baku? Nah, jadi kalimat efektif itu ketika kita mudah mengingatnya itu gini. Kalimat yang mudah untuk dipahami ya, artinya tidak mengandung makna ganda. Misalnya kalimat tidak efektif itu banyak murid-murid masuk sekolah. Nah, arti kata murid-murid itu sudah mengandung arti banyak, tapi ditambah lagi menggunakan kata banyak murid-murid, maka itu disebut kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu banyak murid masuk sekolah. Kemudian yang mengenai kebahasaan. Kebahasaan yang kita bahas di sini adalah kalimat langsung ya. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang menirukan ucapan orang lain. Ucapan seseorang ditulis persis seperti apa yang dikatakannya dan ditulis di antara tanda petik. Di sini contohnya Pak Slamet bertanya, apa pengaruh globalisasi bagi kehidupan kita? Nah, ciri dari kalimat langsung itu ada tanda petiknya ya. Misalnya biasanya digunakan dalam sebuah naskah drama ya, atau teks dialog itu menggunakan kalimat langsung. Nah, setiap kalimat langsung itu selalu diapit tanda petik. Nah, demikian untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selain menyimak pembelajaran juga membaca LKS-nya ya. Kemudian mengerjakan soal-soal LKS-nya sebagai bahan pembelajaran ya. Boleh dikerjakan di LKS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.